Meningkatnya populasi manusia ini kan berbanding lurus dengan meningkatnya sampah. Ya, pasti. Iya toh, pasti kan. Nah, sebenarnya kalau kita mau menyelesaikan penyebabnya ya memang populasinya yang harus ditahan. Enak ya. Fish and chip. Ya coba di Soleram. Nah, Dari debat capres yang sudah dilaksanakan kemarin, sudah punya bayangan harus milih presiden siapa ya? belum. Belum. Aduh. Betul. Belum. Belum ya? Masih susah ya? Masih susah karena mungkin masih banyak masyarakat yang masih menilai seseorang itu dari masa lalunya. Oh iya. Ya, jadi mindset orang itu, wah orang itu pernah gini, ya otomatis itu akan menjadi suatu tato yang tidak akan Ya, bisa betul. hilang dari itu, cap yang tidak Jadi bisa dianggap seorang itu tidak boleh berubah jadi yang lebih hilang. baik. Betul, maksudnya iya, saya baru menyadari itu. Jadi ketika Makasih. wong wis tahu ya wis salah itu ya selamanya salah bagi manusia. Selamanya salah. Selamanya. Padahal Tuhan aja pemaaf. Nah, iya. artinya untuk memperbaiki sesuatu yang pernah luput salah ya, itu susah ya. Susah. Itulah mungkin kenapa orang-orang yang seperti residivis yang pernah masuk penjara dan lain, ketika keluar dia masih akan seperti itu karena dia berpikir ketika saya berubah jadi baik pun saya akan dianggap jadi orang nggak baik. Residivis, ya. Curigai. Itu hukuman sosial. Hukuman sosial. Hukuman sosial. Dan itu bisa jadi dihukum seumur hidup loh, Mas. Bisa Iya. jadi loh. Tapi kan itu ya juga kejem ya, nggak fair menurutku. Iya, mungkin secara hukum negara hukumannya selesai, tapi Selesai, ternyata iya, hukum iya. masyarakat Nah, itu berlaku entah kapan selesainya. selesainya. Ya mungkin nggak akan selesai kalau seperti itu. Tapi sebetulnya aku mendambakan apa ya, mungkin salah satu visi misi yang masalah terbesar di Indonesia ini tapi jarang dijamah. Apa? Sampah. Woi, Sampah itu kan sampai menumpuk lah di mana-mana. Tapi jarang banget yang di tahun-tahun sebelumnya pun mengutarakan visi misi mengolah sampah. ya. Padahal itu kalau tidak selesai kan akan selamanya numpuk terus. Itu masalah yang mungkin bisa ada yang punya gagasan seperti itu, oke loh. Iya, Karena bahkan tidak mudah loh itu. iya nggak mudah. Yang selama ini yang ada kan sampah itu hanya dikumpulkan di satu tempat. Betul. Terus kelanjutannya sampah itu diapain? Iya, hanya memindahkan masalah aja. Iya, Tidak. Dikumpulkan dan tidak diolah gitu loh. Iya, Mungkin sudah ada sih, tapi belum. kan bahkan di Merata. mana itu di Tapi kalau kita ngomong pengelolaan sampah atau sampah ini mau jadikan apa, itu kan kita hanya menyelesaikan akibat dong. Ya. Iya dong. Yang kita selesaikan akibatnya, harusnya kan yang diselesaikan penyebabnya. Tanggulangi dulu. Iya. Munculnya sampah itu ya karena memang ada kita sebagai manusia yang mengkonsumsi keseharian ini yang akhirnya menghasilkan sampah. Bungkus plastik, packaging, sisa makanan dan lain-lain. dalam hal ini tidak bisa atau susah diolah Iya. kembali. Jadi tidak, memang menciptakan sesuatu yang kita tidak memikirkan dampak Betul. di belakangnya. Iya. Bagaimana itu kan diolah, dilebur dan sebagainya. Meningkatnya populasi manusia ini kan berbanding lurus dengan meningkatnya sampah. Ya. Pasti. Iya toh, ya. pasti kan. Itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Nah, sebenarnya kalau kita mau menyelesaikan penyebabnya ya memang populasinya yang harus ditahan. Ya, Jadi salah kalau satu cara. iya dong, secara logis loh ngomong loh. Caranya. Salah satu cara seperti itu. Itulah kenapa yang di Avengers itu siapa? Yang ungu itu. Thanos Thanos. Iya. Ketika dia berniat untuk menghancurkan menghilangkan separuh setengah populasi semesta. manusia atau di semesta ini, bagi sebagian orang dianggap musuh, dianggap jahat.
Tapi kalau kita melihat dari masalah sampah, masalah kebutuhan pangan, yaitu masalah pemukiman, itu hal yang sangat sangat mulia loh. Iya. Karena dari semakin hari dari jumlah itu semakin banyak, tempatnya semakin sedikit. Betul. Gitu. Semakin sempit lah. Semakin sempit. Tempat semakin sempit karena digunakan pemukiman, artinya lahan pertanian juga akan semakin berkurang. Padahal tempat untuk pengelolaan sampah semakin Luas. luas. Penampungan lah. Penampungan sampah Penampungan semakin sampah. meluas. Iya. Ini kan ya istilahnya apa ya, lingkaran setan. Lingkaran setan. Tidak akan ketemu. Iya. Iya. Jadi mungkin Thanos itu ya Visioner. Dia menyadari. dia Menyadari bahwa untuk menciptakan keseimbangan ya harus ada yang dihilangkan. harus ada yang dikorban. Nah, dikorbankan. Tapi kan ya ekstrim. Jahat bagi makhluk hidup tapi belum tentu jahat bagi semesta. Ah. Ya kalau disebut ekstrim ya memang ekstrim. Tapi dengan apa yang dihilangkan separuh itu sebenarnya akan bermanfaat untuk sisa populasi yang ada. Mungkin itu sudah pernah kita tahu dalam kitab suci mungkin ya. Ketika zamannya Nabi Nuh, Nabi Nuh, ketika ada kejadian banjir besar di dunia ini. Air bah. Air bah itu tetap korban banyak. Korban. Cuma semua itu ada tujuan yang lebih penting, seleksi, ada keterpilihan di situ bagi mereka yang bisa bertahan. Kalau dipikir juga seperti itu ya? Iya. Nah, tapi kan kita juga berusaha saja mengalami, Mas. Apa itu? Corona Oh iya. Iya. kan seperti itu. Betul. Secara alamiah, alam ini menyeleksi, tidak dipungkiri itu. Walaupun itu sesuatu yang tabu untuk diakui loh ya. Ya kalau kita ngomong soalnya memang kok kejemen ya. Ya. Tapi ya bagaimana alam seperti itu? Ya. Itu kalau dalam apa ya? Mungkin dari beberapa literasi itu the Great Reset. Jadi istilahnya bumi ini dia meriset kondisinya. Ya. Memperbaiki dirinya. Memperbaiki dirinya, jangan sampai overload. Caranya ya seperti itu. Cara kerja alamnya. Cara kerja entah itu benar atau enggak, tapi nek tak pikir ya juga masuk akal gitu loh. Ya. Seperti kayak metabolisme tubuh kita. Ya. Ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang dianggap racun oleh tubuh, Betul. maka tubuh akan mengeluarkan racun itu melalui feses, keringat, dan lain sebagainya. Ya, mungkin alam juga seperti itu. Ya itu tadi, mungkin kalau kita misal makan durian, satu biji tidak masalah. Tapi ketika sudah terlalu banyak, mual mungkin ya. kan mual. Jadi istilahnya beracun bagi tubuh kita, mengganggu metabolisme. Badan ini sakit, mau tidak mau kan harus dikeluarkan, harus ada yang dihilangkan dengan cepat itu. Nah, kadang itu justru dianggap penyakit, padahal itu cara tubuh menstabilkan. Betul. Kan seperti itu. Wah, sakit perut, padahal itu adalah proses tubuh menstabilkan hormon. Nah, berarti kalau ada misal kebanyakan dari kita nih, kalau ada yang diare, mangsur, banyu-banyu tok. Kebanyakan malah dikasih obat buat mampet, agar mampet, agar istilahnya berhenti, biar tidak kehilangan banyak cairan. Kalau saya tak biarin, tidak usah diobatin, biarin. Cuman asupannya diimbangi dengan asupan ya. Iya, biar kita tidak lemas. Karena saya sendiri merasa, ini cara tubuhku merespon untuk membuang penyakit apapun itu. Ya, berarti gini juga, Mas. Mungkin korelasi antara sampah yang menumpuk tadi dengan sampah dalam tubuh itu terkorelasi. Ketika seseorang belum mampu mengolah sampah di dalam dirinya, entah itu yang sifatnya psikomatis mungkin, atau mungkin sampah yang sifatnya metabolis, itu juga akan tercermin ketika mengolah sampah yang ada di luar, katakanlah di rumah lah. Iya, bisa jadi loh, tercermin seperti itu. Nah, sedangkan karena sampah ini melimpah di mana-mana, artinya hampir seluruh penghuni memiliki metabolis yang sama, metabolis yang sulit untuk mengolah racun dan sampah di dalam dirinya sendiri. Ya, karena kita sudah terbiasa, misalkan tadi sakit, kita menganggap itu sesuatu hal itu sakit. Sakit itu
bagi manusia pada umumnya sakit itu adalah suatu kondisi yang tidak boleh terjadi. Orang nggak boleh sakit kan seperti itu. Iya. Padahal tadi sudah kita utarakan bahwa sakit itu adalah cara tubuh menyeimbangkan itu. Nah biasanya sudah sakit kita minum obat dulu biar sakitnya berhenti. Akhirnya sesuatu yang harusnya terbuang dikeluarkan dari tubuh tidak jadi dikeluarkan. Nah itu juga kepanikan akan suatu sakit tadi itu juga tercermin tadi dari kita tidak boleh apa ya, misalkan pada ibu yang anaknya sakit sebisa mungkin kalau bapak mungkin sedikit lebih tega ketika anak sakit alah biar dulu, ibu mesti panik dan sebagainya. Seperti halnya kalau misalnya di tadi kondisi di alam, ketika sudah ada bencana orang cenderung apa ya, takut dan melakukan hal-hal antisipatif. Misalkan apa namanya, dia memakai misal kalau gunung gempa ada alat pendeteksi gempa, pendeteksi tsunami dan sebagainya. Akhirnya manusia tidak mau atau tidak rela dirinya menjadi hilang atau menjadi bagian dari seleksi alam. Ya, padahal kita bagian dari alam juga. Iya, tidak seleksi. Yang harus dipahami mungkin bagi manusia adalah kenapa kita tidak ikut terseleksi untuk bertahan kan begitu. Apakah kita ini adalah produk yang gagal sehingga harus di-reject dari alam semesta, ataukah kita program yang produk yang go ke pasaran sehingga silahkan Anda beredar di pasar, hiduplah. Orang tidak mau mengakui atau susah mengakui bahwa dirinya itu aku ini busuk, aku ini sampah. Dalam arti gini, ketika kita mau mengakui bahwa diri kita ini sampah, berarti kita akan mengolah bagaimana supaya diri ini sampah itu bermanfaat. Iya, menghilangkan image sampah tadi baik pada diri kita. Seperti halnya tadi image residivis pada orang residivis, orang sehat. Nah, berarti kan berselaras dengan Thanos tadi loh, seolah-olah menghilangkan sebagian dari penduduk alam semesta. Tapi tanpa ada Thanos atau kreator, kita bisa diomong ya. Secara alamiah kan juga mereka musnah juga karena sampahnya nggak terolah di dalam tubuhnya. Iya. Seleksi secara alamiah juga. Iya. Jadi ya mungkin itulah seleksi alam yang kelihatannya nggak seperti seleksi. Nah, ini mungkin juga ya. Kalau mungkin kita membaca cerita orang-orang zaman dulu itu usianya kan panjang-panjang. Betul. Itu berbanding dengan jumlah populasinya. Ketika populasi masih sedikit, umurnya panjang-panjang nih. Tapi sekarang ini, ketika populasi manusia sudah sangat banyak, umurnya kan semakin pendek. Di 60-70 tahun sekarang. Yeah. Padahal dulu bisa sampai 100-150. Kalau kita baca di cerita-cerita. Kita sih malah bisa sampai 500 tahun. Nabi-nabi itu lama-lama, ratusan tahun malah. Kan seperti itu. Itu kan berarti kan ya, memang bagaimana cara alam ini atau tubuh ini atau makhluk ini menyesuaikan dengan kondisi. Betul. Ya, saya pernah menulis, walaupun di status. Penulis ya. Tapi saya tidak dipanggil owner perusahaan itu karena terlalu keras bersuara tuh. Penulis di SBA. SBA, SWA. Status WhatsApp. Jadi ya kan karena saya baca di kitab suci ya, jadi bahwa Nabi itu usianya berapa ratus tahun, Kenapa kok terjadi degradasi sampai sekarang umur rata-rata di
60-70 tahun. Iya. Saya jadi berpikir gini, ketika kamu diberi umur panjang, mungkin tujuannya adalah memperbaiki diri. Kita tidak sadar. Akhirnya Tuhan memperkecil usia kehidupan di dunia ini. Supaya apa? Mungkin tujuannya adalah supaya manusia menyadari bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki dari manusia. Bahwa waktumu di dunia tidak panjang sebenarnya untuk memperbaiki diri. Ya. Makan dan gage lah. Nah, makanya seperti itu. Iki tak kayak umur dawa ora sadar. Tak cilik pun ora sadar. Bahkan mungkin besok mungkin bisa jadi adalah rata-rata manusia mungkin akan menurun di angka 40 tahun bisa jadi. Bisa jadi. Karena secara logis mungkin juga semakin banyaknya penduduk alam semesta ini dan alamnya kan sama gitu. Otomatis kan makanannya kan rebutan. Logisnya kan seperti itu. Maka artinya juga kualitas makanan kan juga pasti berbeda dengan ketika melimpah. Makanan hybrid. Terkait sampah tadi, merasa enggak kalau apa yang kita konsumsi di usia di kita sekarang ini, makanan kita tuh lebih sampah dibanding bapak atau nenek kakek atau buyut kita. Semakin kesini semakin sampah loh makanannya, karena kebanyakan makan sampah tadi semakin sulit ngolahnya. Makanya di usia-usia penyakit-penyakit yang di usia orang tua kita itu muncul di usia 50-60, sekarang di usia 30-40 sudah muncul. Dan ke bawah ini bisa lebih mudah lagi. Pernah menyadari ya bahwa ketika tadi hubungan sama makanan atau sesuatu yang kita konsumsi, semakin kesini semakin sampah. Banyak bahan pengawet dan sebagainya. Itu masih dari makanan yang masuk mulut. Bagaimana dengan apa yang kita konsumsi lewat mata, lewat telinga, lewat hidung, seperti itu. Gampang buka medsos sekarang. Isinya itu paling penggerbekan suami atau istri selingkuh, terus kemudian joget-joget, demo, perang, debat politik, dan itu buat saya pribadi itu sampah. Dan itulah yang menyebabkan salah satu joget-joget menonjolkan kemolekan tubuh, dan itu akhirnya saya merasa bahwa itu sampah sehingga saya akhirnya menutup aurat akun sosmed saya karena semakin hari kok isinya seperti ini semua. Walaupun kita bisa memfilter dari apa yang biasa kita, nah itu tadi apa yang kita makan menunjukkan siapa diri kita. Oh berarti aku masih senang dengan konten-konten hal berbau seperti itu, hal berbau sampah seperti itu. Nah, akhirnya untuk memperbaiki itu berarti konsumsi yang berbau sampah itu harus kita perkecil seperti itu. Kalau saya memikir bahwa memang konten-konten banyak konten-konten sampah, memang tak akui, dan saya lebih memilih untuk mengolahnya. Jadi ada konten sampah saya save biasanya. Tonton-tontonan. Tahu lah. Tapi semoga Sawang ini menjadi tontonan yang bergizi. Semoga. Walaupun enggak sih kayaknya. Tambah Tambah alon ya saran.